34. Setelah menutup bengkelnya, Bapak menyusul ke rumah sakit. Ibu menelepon meminta beliau untuk lebih sore datangnya karena ada yang mau Ferish bicarakan. Bapak pun sudah sampai saat ini di kamar Vika. "Bapak, maaf kalau nanti yang saya utarakan akan sedikit mengejutkan," kata Ferish membuka percakapan dengan Bapak. "Ada apa kalian ini? Tegang sekali." "Ibu," Ferish dan Vika terlihat serius. Hanya Bintang yang masih santai dengan gawainya tidur di sebelah Vika di ranjang. "Pak, Ferish berniat untuk menikahi Vika di tahun baru ini, sebelum saya kembali ke Bangka." Bapak memandang ibu dan Vika bergantian mencari sebuah keyakinan di mata mereka. Vika senyum penuh keyakinan, ibu menyentuh tangan Bapak dengan hangat. "Kamu yakin Mas, apa tidak buru? Bagaimana keluarga besar kamu? Tinggal besok persiapan nih. Apa keluarga kamu mengizinkan? Saya hanya butuh izin Bapak sebagai wali Vika. Untuk semuanya bisa saya siapkan Pak. Soal keluarga saya, akan saya beritahu setelah Bapak setuju," ucap Ferish penuh keyakinan. Bapak tidak bisa melarang ataupun menghalangi. Bapak merestui kalian. Bapak yakin kalian sudah dewasa bisa mengambil keputusan atas diri kalian sendiri. Tapi menikah seagama dan negara kan Mas? Bapak takut kalau anaknya hanya dinikahi siri." "Iya Pak, nikah kuat dulu. Insya Allah pestanya setelah Ferish pindah kerja di sini." Ferish sudah mengajukan pindah, tinggal menunggu posisi yang kosong untuk kantor di sini Pak. "Baiklah, setelah menikah apa Vika ikut ke Bangka juga? Sebelum pindah ke sini?" "Tidak Pak, sepertinya Vika belum siap kalau harus keluar dari pekerjaannya," kata Ferish sambil menatap Vika. "Jadi sementara kami seperti sekarang dulu, mungkin seminggu sekali saya yang pulang atau Vika yang ke sana." "Insya Allah tidak lama Pak." "Baguslah. Kalau kalian sudah memikirkannya matang-matang karena suami istri kalau terpisah itu godaannya lebih besar." "Iya Pak, kami paham. Insya Allah dengan doa restu Bapak dan Ibu kami bisa melewatinya." "Amin. Ya sudah kamu pulang dulu, bicarakan juga dengan keluarga kamu, jangan memaksa kalau mereka belum setuju rencana mendadak ini." "Baik Pak, kalau begitu Ferish berangkat sekarang. Nanti sebelum larut malam saya kembali lagi ke sini Pak," jawab Ferish penuh semangat. Kediaman keluarga Purba. "Ma," teriak Ferish begitu masuk rumah mencari mamanya. "Doro ibu di belakang Mas, di rumah Mbak Farah," kata Simbok asisten rumah yang bertahun-tahun melayani keluarga Purba. "Makasih Mbok," jawab Ferish mengecup pipi Simbok lalu pergi ke kamarnya. Dia akan mandi dulu. Karena untuk ketemu ponakannya dia harus bersih. Apalagi dari rumah sakit yang penuh dengan virus dan bakteri. Daripada kena omel Mbak Farah. Setelah mandi, ganti baju Ferish menuju rumah Farah lewat pintu kecil di belakang rumah yang menghubungkan rumah mamanya dengan rumah Farah. Farah sengaja membeli rumah di belakang orang tuanya agar lebih dekat mengingat mamanya tinggal sendiri. "Hai ponakan Om yang cantik," sapa Ferish melihat keponakannya yang sedang mandi dengan pengasuhnya. "Om Ais, tante cantik nggak diajak ke sini?" "Nggak sayang, tante cantiknya masih sakit. Salma doakan ya biar tante cantiknya cepat sembuh," kata Ferish lalu mencubit gemas pipi Salma. "Iya Om." "Ya sudah, Om ke dalam ya, Uti ada di dalam kan?" tanya Ferish yang dijawan anggukan oleh Salma. Ferish masuk ke dalam rumah, ternyata Mama dan Mbak Farah sedang memakaikan baju Farhan yang sudah selesai mandi di kamar Farhan. Ferish ikut masuk dalam kamar menggoda keponakannya yang pipi gembul. "Kamu dari rumah sakit dah bersih-bersih belum? Main cium bayi," bentak Farah. "Sudah dong, sini peluk kalau nggak percaya." Ferish merentangkan tangan memeluk Farah yang masih sibuk dengan Farhan. "Ish, kamu kenapa sih Rish? Geli tahu, kesambet apa kamu?" teriak Farah yang merasa risih dengan kelakuan adiknya. Melihat mamanya digoda omnya si babi Farhan malah tertawa kencang. Ferish kesenangan dan menggoda Farah lagi dengan memeluk Farah lagi. Baby Farhan pun kembali tertawa. "Anak pintar, jadi teman om ya sayang. Bunda kamu galak," kata Ferish mengajak Farhan tos. "Kamu kenapa sudah pulang? Katanya mau nginep di sana," tanya Mama. "Ada yang mau Ferish bahas sama Mama dan Mbak Farah," jawab Ferish lalu duduk di samping mamanya di atas ranjang Farhan. Mama dan Farah melihat serius ke arah Ferish. "Apaan?" tanya Farah. "Ferish ingin menikahi Vika lusa, di tahun baru. Sebelum Ferish ke Bangka." "Kamu serius? Kamu mau nikah hanya dalam waktu kurang dari 2 hari Rish?" tanya Farah. "Serius Mbak, Ferish nggak bisa ninggalin Vika tanpa status pasti setelah semua kejadian ini Mbak. Lagi pula Ferish sudah nggak sanggup lagi nahan.
Takut akhirnya nanti zina mbak, jawab Ferish sambil nyengir dan mendapat lemparan botol bedak Farhan. Makanya jangan kelamaan jomblo, jadinya mesum gitu. Ledek Farah yang kemudian ditertawakan Farhan lagi. Senang amat anak bunda, tertawa terus. Ma, boleh ya Ferish nggak mau kehilangan Vika. Saingan Ferish banyak ma, renggek Ferish. Jadi pernikahan kayak apa yang kamu mau, sementara Vika masih di rumah sakit, dan cuma besok persiapannya. Nikah gua dulu ma, sah agama dan negara dulu. Pestanya nanti dibahas lagi. Ferish sudah minta izin dengan orang tua Vika. Mereka menyetujui dan merestui. Ya sudah kalau itu mau kalian, mama juga nggak mau kehilangan calon menantu seperti Vika. Telepon kakakmu, bisa pulang nggak besok? Makasih Macan Purba. Dipeluk dan diciuminya sang mama. Ferish pun menelepon seseorang temannya untuk mengurus berkas-berkasnya. Kemudian menelepon kakak pertamanya yang ada di Jakarta. Ma, kita mau bawa apa besok? Harus ditambah bawaan kita cuma persiapan untuk melamar aja tadi. Tanya Farah pada mamanya yang asik bermain dengan Farhan. Telepon Tante Betty sayang suruh kesini, kata mama menyuruh Farah menelepon temannya yang punya toko emas dan berlian cantik harus punya apa yang kamu dan istri Fajar punya. Iya ma, Farah telepon sekarang, nitip Farhan ma, jawab Farah lalu mengambil handphonenya di kamar. Randy yang di dalam kamar melihat istrinya begitu senang, dia yang bangun tidur heran senang banget kayaknya istriku ini. Tanya Randy lalu menarik tangan istrinya ke pelukannya dan berguling di atas ranjang. Ada apa bun? Tanyanya sambil menghirup aroma istrinya yang selalu memabukkannya. Lepasin dulu ya, bunda mau telepon Tante Betty dulu. Farah pun bangun dan duduk di atas ranjang setelah tangan suaminya terlepas. Randy melihat istrinya dengan kedua tangan dijadikan bantal tiduran di samping Farah. Bunda mau beli berlian lagi, punya bunda kanda banyak. Bukan buat bunda, ayah, tapi buat cantik besok. Barusan Ferish bilang mau nikahi cantik lusa, malam tahun baru. Randy yang terkejut langsung bangun tidak percaya, tapi menatap istrinya yang begitu yakin dan senang, dia pun percaya. Farah pun langsung menelepon Tante Betty, dan janjian untuk datang di rumah mamanya malam ini. Asteris, mendapat restu dari mamanya Ferish menghubungi kakak tertuanya Fajar Purba, yang saat ini tinggal di Jakarta. Sebagai anak tertua Fajar menjadi pengganti papanya menjadi kepala keluarga setelah mamanya. Jadi masalah pernikahan Ferish pun harus mendapat persetujuan dari Fajar. Ferish harus menyusun kata yang tepat untuk bicara dengan Fajar. Di balkon kamarnya yang ada di lantai 2 rumah keluarga Purba, Ferish duduk sambil menelepon Fajar, berharap dengan semilir angin sore dapat menyegarkan pikirannya saat mendapat amarah dari Fajar dengan rencana mendadaknya. Halo mas, lagi sibuk nggak? Sapa Ferish sopan. Fajar yang masih di kantor menjawab panggilan adik bungsunya Da apa? Tumben nelpon Rish. Ferish merasa tersindir, dia memang jarang sekali menghubungi kakaknya ini, karena sifat kakaknya yang pendiam dan cenderung dingin, jadi orang sudah takut duluan sebelum mengajaknya bicara. Ada yang mau Ferish bicarakan mas, penting, soal hidup mati Ferish. Mas ada waktu nggak sekarang? Tutur Ferish sedikit memaksa. Hidup mati kamu, jangan buat orang senewen duluan Rish. Ada apa? Soal kerjaan atau kamu buat masalah? Mama, Mbak Farah dan Mas sendiri kan selalu ngobrol Ferish buat menikah, sampai jodoh-jodohin Ferish. Nah sekarang Ferish mau minta izin buat nikah lusa, pas tahun baru. Fajar terkejut dan merasa tidak dihargai lusa. Kamu mau menikah lusa dan kamu baru beritahu masmu ini sekarang. Kamu enggak anggap lagi masmu ini, atau sengaja biar mas nggak bisa datang karena kamu nggak ingin mas datang. Ferish mengusap wajahnya kasar, sudah dia duga masnya ini pasti reaksinya marah dulu. Masku sayang, yang paling ganteng dan paling baik, dengerin Ferish ya, Ferish nggak bermaksud seperti itu mas. Ferish baru ambil keputusan itu sore ini mas, karena Ferish nggak mau tunda lagi. Kamu hamili anak orang, sampai mendadak gitu. Astaga mas, jelek banget doanya buat adik sendiri. Kalau Ferish nggak nikahi dia cepat, bisa beneran terjadi doa mas itu. Kata Ferish kesal. Terus kenapa? Ada apa? Ferish pun menceritakan alasannya dengan detail kapan dan di mana kejadian yang dia alami bersama Vika. Ia meski ada sedikit perdebatan dengan Fajar tapi akhirnya Fajar menerima keputusan Ferish. Jadi Mas Fajar bisa datang nggak? Jam berapa ijab kabulnya? Kalau Mas Fajar bisa datang, Ferish buat sore mas. Tapi kalau nggak bisa datang ya Ferish buat pagi mas. Ferish nunggu keputusan Mas Fajar, kata Ferish untuk membuat posisi Fajar merasa dihargai.
Nanti aku kabari ya, aku lihat jadwalku besok dulu, dan aku juga harus tanya mbakmu dulu ya, dia bisa ikut apa enggak. Iya Mas Feris, tunggu kabarnya, tapi jangan lama. Feris harus cepat kasih berkasnya buat urus jadwal penghulunya Mas. Pesan Feris dengan sedikit memaksa. Iya, nanti aku kabari cepat, jawab Fajar lalu memutuskan panggilan Feris. Feris menarik nafas lega, satu masalah sudah selesai. Tinggal siapi berkas untuk daftar ke KUA. Feris sudah mendapat informasi dari temannya apa saja yang harus disiapkan untuk dibawa ke KUA. 35. Kediaman keluarga Purba. Dokter Purba yang sedang asik bermain dengan Salma dan Farhan di ruang keluarga rumah Farah terjeda dengan panggilan telepon dari anak tertuanya Fajar. Halo, Mama lagi di mana? Lagi di rumah Farah, main sama Salma dan Farhan. Kenapa? Feris dah telepon kamu belum? Ya, Fajar nelpon Mama mau tanya soal itu. Itu anak bener-bener seenak jidatnya sendiri. Mama juga kenapa nggak cegah, malah dukung. Kayak besok nggak ada hari lagi Ma. Fajar menggerutu. Mama tertawa anaknya yang pendiam bisa ngomong panjang juga. Mama juga nggak mau kehilangan calon menantu yang paket lengkap kayak cantik gini nak. Jadi Mama setuju saja. Mama dah mengenal calon Feris. Cerita Feris dia baru dekat beberapa bulan, bahkan LDR-an Ma. Kamu ingat nggak kejadian Mama kecopetan di pasar Legi? Waktu Mama belanja buat acara syukuran 5 bulan anak kedua kamu. Ingat Ma, Mama sampai kena marah pekerja angkut di pasar karena Mama nggak bisa bayar upah mereka. Kemudian ada mahasiswa yang pulang kuliah pinjami Mama uang dan bawa Mama ke klinik karena tangan Mama terkilir. Nah, cantik inilah calon Feris. Allah pertemukan mereka dengan caranya sendiri. Mama berkali-kali berusaha untuk mempertemukan mereka tapi selalu gagal. Nah, kemarin saat cantik dapat musibah lalu dibawa Feris ke kasih bunda, baru Mama tahu bahwa mereka sudah dekat. Sayang, Mama hanya mau dia yang jadi menantu Mama untuk Feris. Kamu bisa datangkan, bujuk dokter Purba pada anak tertuanya. Ya sudah Ma, kalau Mama senang, Fajar juga senang. Mungkin Fajar pulang sendiri ya, karena anak-anak dan ibunya sudah janji mau nginap di Bogor, sepupu mereka ada acara. Enggak apa keduanya keluarga jadi harus dibagi. Ya sudah Ma, Fajar tutup ya, mau pulang. Ya sayang, hati-hati salam buat Rima dan cucu-cucu Mama. Sambungan telepon ditutup dengan kebahagiaan. Sebentar lagi tugas Mama sebagai orang tua tuntas, tugas terakhirnya yaitu mengantar anaknya ke pernikahan. Apalagi anaknya menikah dengan seseorang yang beliau harapkan. Mas Fajar ya Ma? Tanya Farah yang baru bergabung dengan Salma dan Farhan. Iya, biasalah masmu itu, kaku, kata Mama dengan penuh senyum melangkah ke arah Farhan yang sedang asik dengan mainan bergantungnya. Tapi, setuju kan Ma? Mau datang nggak? Tanya Farah dengan khawatir Mas nggak bisa hadir di hari penting si bungsu. Kalau Mama senang, dia juga senang katanya. Besok dia sendiri yang pulang, Rima dan anak-anaknya sudah janji ada acara sepupunya di Bogor. Ya, daripada nggak ada yang datang di antara mereka. Terdengar ada sedikit kecewa di jawaban Mama. Tapi beliau tutupi dengan senyuman menggoda Farhan dengan menggoyang mainannya. Iyalah Ma, Feris nggak pernah susahkan kita, dia selalu menurut dan mandiri Ma. Baru sekali ini dia minta sesuatu, dan itu pun tugas Mama yang terakhir. Tutur Farah sambil duduk di karpet dengan bantal sofa di pangkuannya. Cakepnya tidak bosan di sini ya. Mama mengangkat Farhan dari kursinya dan membawanya di pangkuannya. Mama bersyukur sayang, pilihan Feris, pilihan Mama juga. Bantu Mama siapin semuanya ya, meski mendadak tapi juga harus dipersiapkan. Iya Ma, Farah dah hubungi beberapa teman yang bisa bantu. Iya, Mama harus hubungi paman kamu, nanti bisa marah dia kalau nggak dikabari, kata Mama lalu memberikan Farhan pada Farah. Beliau lalu pindah ke ruang tamu dan menghubungi adik dari suaminya. Suara motor yang cukup berisik masuk di pelataran rumah Farah. Salma mendengar suara itu langsung berlari menuju ke depan rumah. Mama yang masih menelepon segera menyudahi panggilannya begitu melihat Salma keluar. Ternyata yang membawa motor adalah Feris. Dia turun dari motor dengan membawa sebuah map di tangannya. Mama melihatnya dengan heran, dari mana anaknya itu, sudah hampir maghrib. Feris yang melihat Salma menunggunya di pinggir tembok pemisah antara garasi dan teras langsung menghampiri ponakannya itu dan menggendongnya. Om Ais naik motor tidak ajak Alma. Protes Salma dengan bibir yang mengerucut. Kan sudah mau malam cantik, besok ya kalau naik motor lagi, Om ajak Salma. Hori, janji ya Om. Teriak Salma. Mama yang menunggu di depan pintu masih penasaran,
Anaknya dari mana sampai bawa motor kamu dari mana, Rish? Keliling Ma, rumah Pak RT, Pak RW lalu Pak Lurah minta surat pengantar ke Kua untuk buatin surat numpang nikah di Kua tempat Vika. Jadi besok Ferish bisa langsung ke Kua sini lalu daftar ke Kua tempat tinggal Vika. Jawab Ferish sambil berjalan mengendong Salma masuk rumah lalu diserahkan pada pengasuhnya yang akan menyuapi Salma. Oh, baru Mama mau hubungi Pak RT mau minta tolong, kamu malah sudah ke sana. Ya sudah kalau begitu. Iya Ma, biar cepat selesai. Nanti abis maghrib Ferish ke rumah sakit lagi Ma, biar Bapak dan Ibu bisa pulang siapi berkas Vika. Iya, terserah kamu, pulang yuk, Mama juga mau siapi yang mau dibawa. Ba aku sama Mama balik ya. Terima kasih banyak. Pamit Ferish pada Farah. Ferish dan Mama pun pulang lewat pintu belakang antara rumah Farah dan rumah Mama. Sambil melangkah melewati halaman belakang yang menjadi penghubung dua halaman yang beda fungsi Mama dan Ferish saling bercanda. Mama meledek Ferish yang tidak sabar untuk bersatu dengan cantik, efek kejombloan dia yang kelamaan. Ferish juga memberi kabar soal masnya yang sudah setuju untuk hadir. Tanpa Ferish ketahui, bahwa Fajar sudah menelepon mamanya sendiri. Cara Mama untuk anaknya tetap saling komunikasi, menghormati dan menghargai keputusan masing-masing. Tanpa harus terlihat Mama mendukung salah satunya. Selepas maghrib Pak Zakaria ditemani Bintang berkunjung ke rumah keluarga Purba. Bapak sengaja datang saat Ferish ada di rumah. Ferish dan keluarganya perlu tahu masalah Vika yang sebenarnya sebelum tahu dari orang lain dan sebelum terjadi pernikahan antara Vika dan Ferish. Pak Zakaria tidak mau anaknya terhina lagi. Ferish terkejut dengan kedatangan Bapak. Dipersilakannya Bapak dan Bintang untuk masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Ferish memanggil mamanya yang sedang menyiapkan makan malam. Bapak dan Bintang merasa cemas dan khawatir dengan apa yang akan mereka sampaikan. Apa mereka akan bisa menerima kenyataan tentang latar belakang Vika? Dokter Purba datang menemui Bapak dan Bintang bersama Ferish. Mereka duduk berhadapan. Simbok membawakan teh dan camilan dan menaruhnya di meja. Pak Zakaria, ada apa Pak? Sampai repot datang ke sini. Dokter Purba membuka pembicaraan. Kalau soal rencana mendadak Ferish besok, maaf Pak, anak ini memang suka semaunya sendiri. Bapak berdeham mengurangi kegugupannya lalu tersenyum. Bu Dokter, maksud kedatangan saya kemari untuk membahas sesuatu yang harus diketahui oleh keluarga Ibu, terutama Mas Ferish. Sebelum kita melanjutkan rencana besok, Ferish dan mamanya saling menatap bingung dan bertanya. Soal apa Pak? Bapak tidak menyetujuinya, tanya Ferish khawatir. Saya setuju Nak, sangat setuju. Saya senang anak yang saya besarkan selama ini, anak yang sangat saya banggakan mendapatkan suami seperti Mas Ferish. Tapi hal ini lebih penting dari itu Mas. Ini menyangkut Vika dan masa lalunya. Latar belakangnya, saya tidak paham Pak, tapi apapun keadaan dan masa lalu Vika, insya Allah, tidak akan mengurangi ataupun merubah perasaan saya pada Vika Pak. Bu Dokter dan Mas Ferish, sebenarnya Vika bukan anak kandung kami bahkan tidak mengetahui siapa ayah kandungnya. Seseorang memberikannya kepada kami setelah kami kehilangan anak kami dalam kecelakaan di Semarang. Ferish dan mamanya terkejut dengan kenyataan itu. Dokter Purba menepuk bahu Ferish. Bintang merangkul Bapak yang tertunduk. Bapak kemudian menceritakan kisah masa lalunya saat menerima Vika sebagai pengganti anaknya yang sudah meninggal. Dengan detail Bapak menceritakan semuanya. Bapak sudah siap dengan segala konsekuensi kalau keluarga Ferish akan membatalkan rencananya besok. Bu Dokter, Mas Ferish, sekarang sudah mengetahui latar belakang Vika yang belum jelas siapa ayahnya. Saya tidak bisa menjadi wali nikahnya, dan saya juga belum menemukan wali kandung Vika. Saya serahkan semua keputusan kepada Bu Dokter dan Mas Ferish. Mau dibatalkan pun kami tidak keberatan, ucap Bapak dengan mata yang berkaca. Pikirannya sudah campur aduk, tidak jelas. Bintang melihat Bapak yang sedih, dia pun ikut sedih. Bagaimana kalau mereka tidak bisa menerima Mbak kesayangannya? Bagaimana reaksi Mbaknya nanti? Ferish menatap mamanya dengan penuh pertanyaan dan persetujuan saat akan menjawab. Dokter Purba menggenggam tangan Ferish dan mengelusnya perlahan, memberi kekuatan anaknya untuk mengambil keputusan. Ferish tidak menyangka masa lalu Vika begitu beratnya. Sambil menatap mata mamanya Ferish menjawab, Bapak, terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan kami. Kami ikut prihatin atas kemalangan anak Bapak dan Vika. Ada jeda sebentar sebelum Ferish melanjutkan. Dia minta dukungan mamanya kembali. Dilihatnya mama tersenyum dan mengangguk. Ferish tetap akan melanjutkan pernikahan ini Pak, apapun dan siapapun Vika.
tidak akan mengurangi rasa sayang saya pada Vika. Jawab Ferish. Mantap. Dokter Purba tersenyum lega. Anaknya sudah mengambil keputusan yang tepat. Beliau bangga dengan kedewasaan anaknya. Dibelainya dengan lembut kepala Ferish. Pak Zakaria tersenyum lega, beban berat yang selama ini dipikulnya bersama Bu Aminah sudah terangkat. Mas Ferish, Bapak minta tolong rahasiakan dulu ya dari Vika. Bapak sama Ibu belum bisa menjelaskan kalau belum bertemu dengan keluarga kandungnya. Iya Pak, Bapak enggak perlu khawatir. Itu hak Bapak sama Ibu untuk mengatakan pada Vika. Soal yang menjadi walinya saya akan konsultasikan dengan pegawaiku Pak. Bagaimana baiknya? Semua yang ada di sana mengangguk setuju dengan perkataan Ferish. Sudah mendapat keputusan dari keluarga Ferish, Bapak pamit kembali lagi ke rumah sakit. 36. RS Kasih Bunda. Malam sudah beranjak naik ke langit. Bintang dan bulan telah mulai bertebaran di langit. Malam hari ini secerah hati Ferish yang membawa kebahagiaan untuk Vika. Restu dari keluarga sudah di tangan. Mereka bisa melangkah ke pelaminan dengan tenang. Sesuai janjinya dengan Bapak sore tadi, dia akan kembali datang di rumah sakit sebelum larut malam. Assalamualaikum, sapa Ferish membuka pintu kamar rawat Vika. Terlihat beberapa orang lain selain calon mertuanya, Vika dan Bintang. Ferish dengan senyuman masuk ke dalam setelah terdengar suara ibu yang menjawab salamnya. Waalaikumsalam, masuk Mas Ferish, jawab ibu. Ayo sini, ini kenalkan Mbah Kakung Vika. Pak RT, Om dan tantenya Vika. Kalau yang ini sudah kenalkan, tunjuk ibu pada seorang lelaki seumuran dengan Ferish yang bekerja membantu di bapak di bengkel. Dia duduk dengan Bintang di sebuah tikar. Ferish mendekat ke arah mereka yang duduk berjejer di sofa panjang di sebelah bapak, dan menyalami serta mencium tangan mereka satu persatu. Lalu salam persahabatan dengan Tony, pegawai bapak. Ferish meletakkan martabak yang dibelinya dari warung martabak milik anak Presiden Jokowi di atas meja sofa satu kotak, dan satu kotak dibawa di tengah Bintang. Ibu berdiri memberikan tempat duduknya untuk Ferish. Tapi Ferish menolak, dia duduk dengan Bintang dan Tony. Ambilin buat Mbak satu deh martabaknya, pinta Vika pada Bintang yang ada di bawahnya. Ferish belum jadi duduk, lalu mengambil tisu untuk mengambilkan Vika martabak keju yang dia pesan tadi. Jadi bagaimana Mas, sudah dibicarakan dengan keluarga di rumah tadi? Tanya bapak memulai pembicaraan, berpura-pura tidak mengetahui rencana Ferish. Ferish duduk di tikar. Sudah Pak, Alhamdulillah. Mama dan saudara saya merestui dan tidak keberatan dengan rencana mendadak ini. Saya juga sudah membawa surat keterangan dari kelurahan tempat tinggal saya. Wah, sudah lengkap berarti ya, tinggal saya bawa besok ke kantor urusan agama tempat kami Mas. Kata Pak RT mau jam berapa dilaksanakannya Mas, jadi sekalian saja. Kebetulan adik saya bekerja di KUA daerah kami. Kalau dari saya Sabtu sore saja Pak, tanggal 1 Januari. Karena saya menunggu Mas saya yang tinggal di Jakarta. Tapi bagaimana baiknya saja, pasti Mbak Kakung sebagai orang tua pasti ada perhitungan sendiri. Iya, Simba bagaimana? Tanya bapak pada mertuanya. Jangan sore, kalau bisa sebelum Asyar, karena perhitungan orang Jawa dulu. Asyar itu masuk hari berikutnya. Bukan hari Sabtu lagi. Tutur Mbak Kakung yang masih kelihatan muda di usia beliau yang hampir 80 tahun meskipun kurang 5 menit sebelum Asyar. Tidak apa. Jelasnya lagi, semua yang berada di situ mengangguk paham. Termasuk Ferish sambil menggenggam tangan Vika yang memegang bahu Ferish dari ranjang. Ya sudah kalau begitu jam 3 ya Pak RT. Asyarkan jadwalnya jam 3 lewat 20 menit. Semoga langsung lancar, jadi pas Asyar sudah selesai kobulnya. Acaranya mau di mana? Di rumah atau kantor KUA? Tanya Om Vika. Di rumah saja, karena kan juga sudah sore. Jawab bapak yang melihat ke ibu minta persetujuan. Ibu pun menyetujui dengan anggukan. Lalu melihat pada kedua anaknya yang terlihat begitu bahagia. Ya sudah kalau begitu sudah diputuskan ya, saya bisa undur diri. Langsung ke rumah adik saya jadi besok Mas Ferish bisa langsung ke KUA saja, kata Pak RT menyudahi sesi musyawarahnya. Baik Pak RT terima kasih, kata Ferish sambil berdiri dan menjabat tangan Pak RT. Bapak dan Ferish mengantar Pak RT sampai keluar kamar. Di luar kamar sudah ada Raditya, dan Tasya, Puput serta Sela. Sandy tidak bisa datang karena masih kerja. Cie. Seriusan bro, kalian nikah lusa? Tanya Raditya yang sudah tidak memakai jas putihnya tinggal pakaian kasual saja. Kaos oblong dan celana bahan denim. Katanya tadi suruh cepat, biar Mei bisa terima kamu. Ya lusa paling cepat yang kami bisa, jawab Ferish santai. Yang ditanggapi dengan tawa oleh teman-teman Vika. Ayo masuk,
Vika pasti senang kalian datang. Kamu mau gebet Metania Dit? Wah, adik sendiri diembat Selorosela yang memang nyablak mulutnya. Raditya hanya senyum dikulum saja dan mengelus kepalanya. Di sini aja deh masih rame di dalam, kata Puput. Iya, kita kan belum kenalan calonnya Vika. Aku Puput teman sebangku Vika di SMA. Ferish pun berkenalan dengan mereka satu persatu, di kursi depan kamar Vika. Kemudian satu persatu dari mereka bergantian masuk untuk menyapa Vika. Maaf, enggak apa ya kalau ku tinggal ke dalam, tanya Ferish. Iya enggak apa Rish, masuk aja, jawab Puput. Ferish pun masuk ke dalam kamar lagi meninggalkan sementara teman-teman Vika bersama Raditya, untuk bergabung kembali dengan keluarga Vika. Perbincangan soal acara ijab kabul diputus selesai. Dengan canggihnya komunikasi sekarang, hal-hal yang dibutuhkan untuk melengkapi acara sudah diputuskan dan dihubungi agar besok sudah dipersiapkan di rumah. Dimulai dekorasi, penata rias dan catering, tapi sebagian menunya keluarga sendiri yang akan memasaknya. Sudah menjadi kebiasaan di keluarga besar Vika. Untuk acara yang tidak begitu banyak orang mereka akan memasak sendiri, rame-rame satu keluarga besar bekerja sama. Karena ibu Vika juga jago masak. Sudah menjelang larut pukul 9 malam, bapak ibu serta keluarga Vika pamit pulang. Ibu pulang dengan bapak langsung ke rumah dengan mobil pick-up buatan Jepang milik bapak. Sedang Mbak Kakung, Om dan Tante Vika pulang bersama dengan Tony dan Bintang dengan mobil Ferish yang dibawanya dari Yogyakarta kemarin. Mobil dari usaha rental mobil Ferish bersama temannya di Prambanan, yang sengaja Ferish tinggal di rumah Vika untuk akses ke rumah sakit keluarga Vika. Sepulang keluarga Vika, teman-temannya langsung menyerbu masuk ke kamar Vika. Mereka yang sudah pacaran lama saja belum ada tanda-tanda menikah. Apalagi Tasya yang dari SMA sudah pacaran belum ada rencana. Wah, Vika, kamu pecahin telur geng kita nih. Kamu duluan menikah dari kita-kita. Gercep banget ya, seloroh Tasya. Ya moga aja kamu berikutnya Sya, jawab Vika. Amin, kata Tasya. Puput dan Sela kompak. Kenapa memangnya? Kok kalian belum ada yang menikah kalau sudah ada calon? Tanya Ferish akrab. Mereka menjawab alasan masing-masing, ada yang harus nunggu kakaknya nikah dulu, ada yang mau karir dulu, lalu belum dapat restu orang tua karena dinilai belum mapan. Jangan dihabisin martabak aku Ditya, teriak Vika sambil melempar bantal ke arah Raditya yang asik makan martabak markobar keju kesukaan Vika. Cuma 2 aja Tik, nih lakimu yang habis 3, jawab Raditya dengan mulut yang penuh makanan. Vika cemberut melihat ke arah Ferish, dia baru makan 1 potong aja. Mulutnya manyun dan hidung yang kembang-kempis. Ferish melihatnya dengan rasa bersalah, didekatinya Vika dengan membawa sepotong martabak yang tinggal setengah. Maaf sayang, hilaf, habis enak banget, beli lagi ya pakai aplikasi. Ini habisin dulu masih setengah, bujuk Ferish sambil menyuapkan martabak di tangannya. Enggak apa habis digigit laki sendiri Tik, anggap aja kamu ciuman di martabak. Seloroh Selaya melihat Vika masih manyun. Iya, ibadah lo makan sisa makanan suami, ledek Ferish sambil tersenyum menyuapkan martabak. Ajaran dari mana itu, baru denger, tanya Vika lalu membuka mulutnya. Ajaran dari aku, biar nggak mubazir, jawab Ferish dengan senyum menyeringai nakal. Nanti kalian berduaan aja dong di sini, tanya Sela. Enggak aku juga tidur di sini, jawab Raditya cepat. Jangan ganggu mereka Dit, biarin mereka puas pacaran sebelum nikah, kata Tasya. Enggak, kalian gak tahu aja mesum mereka kalau ada aku, apalagi kalau mereka berdua aja, no. Raditya melambaikan tangannya tanda tidak setuju. Ferish dan Vika tertawa terbahak-bahak, lalu Ferish merangkul Vika dan mereka saling menatap. Tuh, kalian lihat ada kita aja mereka enggak tahu malu kata Raditya menunjuk Ferish dan Vika di atas ranjang. Halah, kamu tidur di sini juga ngaruh kali Dit, kamu kalau udah tidur kan kayak kebo. Mereka nyicil malam pertama juga kamu enggak bakalan dengar, kata Sela, yang ditanggapi tawa oleh mereka semua. Ferish pun mengecup pipi Vika yang ada di pelukannya. Tawarannya mereka terganggu suara Hendra di depan pintu yang terbuka. Boleh aku gabung? Tanya Hendra dengan membawa martabak juga. Semua mata menoleh ke arah Hendra, dengan tatapan benci. Puput langsung berdiri ke pintu. Mau apa kamu? Aku enggak izinkan kamu di sini. Mungkin Vika ingin aku di sini, jawab Hendra menatap ke Vika penuh cinta. Vika pasti lebih memilih kami dibanding kamu, tanya Puput pada Vika. Vika menggeleng. Mau apa lagi kamu? Tadi siang kan sudah jelas Hendra, kata Vika pelan tanpa emosi. Vika masih dilingkupi rasa bahagia karena akan menikah.
dan rasa nyaman dipelukan Ferish saat ini membuat emosinya terkontrol. Aku hanya ingin mengobrol sama kalian, itu saja. Vika menatap ke semua temannya dengan tatapan bertanya, tapi jawaban mata mereka tidak suka. Maaf, kamu tidak pernah menjadi bagian dari mereka Indra. Mereka juga akan pulang, karena aku butuh istirahat. Jadi silahkan pulang. Puput masih di depan pintu, kamu dengarkan katanya tadi. Kalau tidak akan saya perjelas, ucap Puput sambil menggertakkan giginya. Puput teman Vika yang peringainya seperti laki-laki, dia suka olahraga laki-laki. Paling tomboy di antara lainnya. Oke, kalau begitu ini, martabak kesukaan kamu Tik, kata Hendra menyerahkan kotak martabak. Kebetulan ada perawat wanita yang lewat. Puput memanggil suster itu, dia menerima martabak Hendra lalu memberikannya pada suster itu. Suster maaf, ini ada martabak, suster makan dengan yang lain ya, kami sudah tidak sanggup makannya. Masih hangat kok sus. Dengan senang hati suster menerima martabaknya, lalu mengucap terima kasih. Hendra hanya diam terpaku melihat bawaannya diserahkan ke orang lain. Kami sudah habis 2 kotak tadi, jadi daripada mubazir, thanks ya, malam. Kata Puput lalu menutup pintunya. Kasihan tau Put, lihat mukanya aku enggak tega loh. Kata Tasya, salah dia sendiri, enggak punya pendirian. Laki-laki kok melempem, sahut Sela. Kalian satu mobil atau sendiri nanti pulangnya? Tanya Ferish. Ini udah malam loh, kalau pulang sendiri. Nanti aku dijemput di rumah Puput. Kata Tasya, kamu nggak ngusir kami kan Rish? Celetuk Sela, enggak, cuma khawatir kalian cewek pulang malam, kata Ferish. Mereka mah biasa Rish, kalau udah ngumpul bisa sampai subuh, kata Raditya. Ferish melongo menatap Vika, bertanya apa dia gitu juga. Yang ditatap pura-pura nggak lihat. Malam semakin larut mereka habiskan ngobrol dan bercanda. Ibaratnya melepas masa gadis Vika sebelum jadi seorang istri. Persahabatan mereka cukup kuat, meski kadang naik turun karena ego, tapi mereka masih tetap bersama saling mendukung, menguatkan dan mendoakan. 37. RS. Kasih Bunda. Pagi sekali Ferish bangun, selama di rumah sakit biasanya Vika yang membangunkannya. Tapi pagi ini subuh dia sudah terbangun. Mandi adalah hal pertama yang dilakukannya bangun tidur. Tidur berdampingan dengan Vika membuat dia harus mati-matian menahan hasratnya. Pagi ini dia akan mengurus pernikahannya, itulah yang membuat dia bersemangat. Setelah sholat subuh, dia membuat kopi, dan makan 1 bungkus roti sobek Srikaya sambil nonton TV sebagai sarapannya pagi itu. Vika terbangun dengan suara TV berita pagi. Dilihatnya Ferish sudah segar, rambut yang basah, dan aroma min menyegarkan hidungnya duduk di sofa dengan kopinya. Bangun jam berapa tadi mas? Tanya Vika yang mengagetkan Ferish. Jam 5, kamu mau bangun? Sholat sayang. Iya, ambil wudhu aja, mandinya nanti nunggu ibu. Oke. Ferish membantu Vika ke kamar mandi. Vika kemudian sholat, dan Ferish membuatkannya segelas teh manis, sarapan pagi dari rumah sakit belum diantar. Mas, kalau kamu pergi aku pulang naik taksi aja, daripada kamu harus bolak-balik. Sama Raditya pulangnya sayang. Aku udah bilang sama dia semalam. Nah, ini ngeteh dulu, aku urus administrasinya biar nanti bisa cepat, kata Ferish sambil meletakkan teh di meja nakas. Vika duduk di sofa kecil dekat ranjangnya. Dia menyisir rambutnya yang sudah pendek tapi tidak beraturan karena dipotong seenaknya oleh Dera. Rambutku jadi kayak gini, susah aku merawatnya, keluh Vika di depan cermin. Udah, masih cantik kok sayang, nanti kan bisa panjang lagi. Aku urus administrasi kamu ya. Mas, pakai uangku yang dilaci aja, kamu udah terlalu banyak repot. Aku suka dipanggil mas ma kamu, gimana gitu rasanya, kata Ferish dengan senyum khasnya yang membuat siapapun meleleh hatinya. Kenapa panggilannya berubah? Iya, aku lagi latihan jadi istri yang baik, masa panggil suami pakai nama, enggak sopan, kata ibu. Itu mas pakai uangku aja. Nah, kan aku juga latihan jadi suami yang baik, bertanggung jawab atas istriku. So, biarkan aku aja ya, ucap Ferish mengecup kepala Vika, lalu keluar kamar menuju kasir rumah sakit. Sementara Ferish mengurus administrasi, Vika membereskan kamar yang bisa dia beresi, karena selang infus masih terpasang menyulitkan dia untuk banyak bergerak. Sampai akhirnya ada petugas kebersihan yang hendak membersihkan kamar. Vika lalu minta tolong pada mereka untuk membereskan beberapa pakaiannya dan barang yang ada dalam lemari. Mereka mau membantu dengan senang hati. Raditya masih tertidur di sofa panjang. Vika menyuruhnya bangun, karena sudah siang. Dit, bangun dong, aku mau pulang,
kata Vika. Raditya merenggangkan otot dan membuka matanya perlahan. Jam berapa sekarang? Jam 7 sih, tapi Ferish sedang ngurus ke kasir Dit. Tinggal nunggu ibu sampai aja. Masih pagi Vika. Bangunin aku kalau ibu udah datang aja ya. Aku masih ngantuk banget. Terserah deh, sahut Vika. Lalu Vika melanjutkan mengemasi buku Ferish dan laptopnya. Tanpa sengaja di dalam buku ada beberapa foto yang dijadikannya sebagai pembatas buku. Vika tersenyum melihat foto dirinya beberapa tahun lalu. Dia baru pulang kuliah. Dia sedang naik sepeda mini dengan anak-anak sekitar rumah yang habis belajar. Dia yang sedang menyapu. Dan fotonya yang baru turun dari ojek pulang mengaji. Foto yang diambil tanpa Vika sadari. Membuat Vika bertambah yakin kalau dia tidak salah ambil keputusan untuk menikah dengan Ferish. Vika menyimpan foto itu dalam buku lagi dan memasukkannya dalam tas Ferish bersama laptopnya. Petugas kebersihan sudah selesai berberes. Mereka pun pamit. Tak lupa Vika memberi mereka satu keranjang kecil buah dan kue kering yang belum dibuka serta 2 lembar uang 100.000 untuk mereka tanda terima kasih. Ferish sudah menyelesaikan pembayarannya dan kembali ke kamar Vika. Diikuti seorang perawat yang akan melepas selang infus Vika. Perawat itu terkejut melihat dokter tampan yang tidur tanpa baju di sofa. Selimutnya sudah terbuka bagian atasnya. Vika melihat perawat itu dan senyum kaget. Ya suster, dia kalau tidur memang gitu, pules banget kayak bayi, tapi bayi kebo, karena susah dibangunin, kata Vika lalu tertawa. Perawat itu hanya senyum malu dan fokus melepas infus Vika, menutupi bekas suntikan infus dengan kasa dan plester. Kalau mau difoto untuk dipajang boleh khusus, jarang-jarang lihat Raditya nggak pakai baju, canda Vika pada perawat yang malu melihat Raditya tapi mencuri pandang. Badannya Ditya bagus juga sayang, berbentuk, olahraga juga ya? Tanya Ferish. Iya dia, ikut fitness di dekat kampus dulu, sejak dia SMA udah rajin olahraga dia mas. Pantas aja, ketahanan tubuhnya juga bagus. Dia itu lebih teratur hidupnya dari aku, jadwal makan dan tidur udah dia set. Sudah mbak, sudah aman, nggak akan menetes darahnya, kata perawat yang sudah selesai dengan tugasnya. Dia pun pamit kembali ke meja jaganya. Sebelum keluar dia melirik pada Raditya. Vika dan Ferish melihat tingkah malu perawat itu. Mereka pun tertawa. Kalian apa nggak pernah saling tertarik? Tanya Ferish. Vika senyum dengan pertanyaan itu, karena bukan sekali saja dia mendapatkannya. Pernah sih kami coba untuk pacaran, tapi yang nggak bisa seminggu kami jalani, ternyata kami nggak cocok kalau pacaran. Karena nggak ada rasa berdebarnya seperti aku dekat kamu mas, jawab Vika mengingat masa pertama dekat Raditya. Syukur deh, kalau kamu pacaran sama Raditya saat itu, aku pasti nggak ada kesempatan buat miliki kamu. Jelas Ferish bersimpuh di depan Vika. Sudah sana mas, kalau mau pergi, keburu siang kata Vika mengalihkan fokus Ferish yang terlihat ingin menciumnya. Cium dulu ya, bentar aja, pinta Ferish. Enggak, aku belum mandi, lagian disimpan aja buat besok hasratnya. Tolak Vika halus. Ferish menarik napas dan bangun dari bersimpuh. Lalu beranjak mengambil tasnya. Dia pamit pada Vika memeluknya sebentar dan berbisik di telinga Vika. Aku tunggu besok menu sempurnanya ya sayang, siapkan diri kamu, kata Ferish lalu mengecup kening Vika dan pamit. Pukul 8.00, Ibu Aminah sampai di kamar Vika membawa sarapan untuk anak-anaknya, tapi Ferish sudah keburu pergi. Kenapa tidak nunggu ibu dulu sih tadi, kan belum makan? Keluh ibu. Udah nggak sabar bu, biar cepat selesai kalau datangnya pagi, jawab Vika penuh senyum. Ya udah, bangunin Raditya terus sarapan dulu kita pulang. Raditya bangun dan mandi, kemudian sarapan. Vika pun sudah siap pulang. Suara pintu diketuk perlahan dan terdengar suara lembut seorang wanita. Ibu membuka pintu dan muncul Farah dengan penuh senyum. Ibu mempersilahkan Farah masuk, menawari sarapan bersama, tapi Farah menolaknya karena dia sudah makan. Farah duduk di sofa dan berbincang dengan ibu. Farah datang mau mengajak Vika untuk mencari kebaya untuk dipakainya saat akad nikah. Vika baru sadar kalau dia sama sekali tidak memiliki kebaya yang cocok untuk acara besok. Jadi Vika akan ikut bersama Farah ditemani ibu. Sedang Raditya ke rumah Vika untuk membawa barang-barang dari rumah sakit. Semalam Farah sudah menghubungi butik langganannya jadi beberapa koleksi kebayanya sudah disiapkan bahkan siap untuk langsung dipakai. Sesampai di butik mereka disambut hangat oleh pemilik butiknya. Dan mereka dibawa ke ruang koleksi khusus. Pemilik butik mengeluarkan 3 model kebaya koleksi terbaru, dengan warna putih hanya beda warna batu yang menghiasinya. Vika disuruh Farah untuk memilih,
dan pilihan Vika jatuh pada sebuah kebaya dengan model sederhana, dengan aksen bordiran yang tegas. Simple tapi masih elegan. Vika mencoba kebaya itu. Begitu keluar dan menemui ibu dan Farah, semua takjub melihatnya. Kebaya itu pas dan cocok sekali di badan Vika. Karena sudah cocok jadi Vika mengambil itu. Ibu lebih memilih gamis, jadi Farah memilihkan mamanya juga gamis yang sama dengan Ibu Aminah. Farah memilih kebaya yang warnanya senada dengan mereka. Tak terasa sudah hampir 2 jam mereka di butik itu. Mereka memutuskan untuk pulang, karena Vika juga harus istirahat. Farah mengantar ibu dan Vika pulang, dia pun juga langsung pulang mempersiapkan yang akan dibawa nanti malam di acara lamaran. Asteris, suasana di rumah Vika sudah ramai dengan orang-orang hilir mudik memasang tenda, membuat dekorasi di luar dan di dalam rumah. Kesibukan di bengkel yang akan disulap menjadi tempat acara ijab dan qabul. Halaman di depan rumah Vika sudah menjadi dapur dadakan oleh keluarga besar Vika. Para tetangga pun ikut terjun membantu segala sesuatunya. Vika disuruh langsung istirahat, mengingat dia baru sembuh dan besok akan menjadi tokoh utamanya. Tapi bagaimanapun capek dan mengantuknya kalau suasana begitu ramainya, Vika tidak bisa hanya diam diri. Dia membereskan kamarnya sendiri karena sudah beberapa hari tidak ditempati. Menjelang sore, orang-orang dari toko kue dan rias pengantin datang ke rumah Vika. Vika disibukkan untuk memilih kue yang akan dihidangkan besok. Sedang dari rias pengantin membantu Vika untuk luluran. Biasanya luluran akan dilakukan calon pengantin selama masa pingitan, yaitu calon pengantin akan disuruh tinggal di rumah untuk merawat diri selama 1-2 minggu dan dilarang untuk bertemu pasangannya. Tapi tidak bagi Vika karena pernikahannya direncanakan dalam waktu kurang dari 2 hari. Sore ini akan melakukan acara siraman, yaitu proses mandi dengan air dari 7 mata air, dan bunga 7 macam. Proses ini bermakna untuk melepaskan hal-hal negatif dan dosa dari kesalahan masa lalu. Membuat calon pengantin terlahir kembali dalam keadaan bersih untuk memasuki hidup baru. Acara siraman dilaksanakan juga di rumah Ferish. Dimulai dengan sungkeman kepada orang tua untuk memohon doa restu untuk menikah. Proses ini dilakukan berjumlah ganjil, baik 7 ataupun 9 orang, dimulai oleh orang tua, kemudian saudara dan orang-orang yang dituakan, terakhir juru rias. Air sisa siraman pengantin perempuan dibawa sedikit dengan kendi ke rumah pengantin pria, untuk disatukan dengan air siraman di rumahnya. Setelah selesai siraman, orang tua akan mengendong pengantin ke kamar pengantin. Selanjutnya proses ngerik, yaitu proses membersihkan rambut halus di wajah dan tengkuknya oleh juru rias dengan pisau cukur. Kemudian rambut dari kedua mempelai akan disatukan dan ditanam di rumah orang tua. Proses ini disebut tanam rikmo atau rambut, tujuannya untuk menanam semua hal buruk sehingga akan mendapat kebaikan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Proses terakhir adalah dulangan atau menyuapi, yaitu proses menyuapi calon pengantin oleh orang tua. Terakhir kali bermakna berakhirnya kewajiban orang tua dalam mengurus dan memberi penghidupan pada sang anak. Acara berlangsung haru, karena bapak sama ibu menyuapin Vika sambil terisak. Begitupun di keluarga Ferish, suasana di sana tidak kalah haru. Tapi air mata yang jatuh di dalam dua keluarga ini adalah air mata doa untuk anak mereka. Air mata penuh dengan harapan dan kebahagiaan. 38. Hari berganti malam, keluarga Ferish akan melamar ke rumah Vika pada Bagda Isya, lebih tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Iringan mobil keluarga besar Ferish dalam perjalanan. Berdebar hati Vika tidak karuan menunggu keluarga besar Ferish datang. Di dalam kamar dia sudah siap dengan kebaya berwarna jingga miliknya sendiri dengan model Sabrina yang memperlihatkan leher jenjangnya dan kain jerik sebagai bawahan. Riasan dadaran paesan sudah nampak apik di keningnya. Rambut Vika disanggul kecil di belakang, make up tipis tetap membuatnya menawan. Di tangannya menggenggam HP, dia sangat tidak percaya diri. Sebuah rekaman suara dalam pesan singkat Ferish diputarnya berulang-ulang untuk menenangkan diri. Ayat-ayat suci Al-Quran dilafalkannya dalam hati, sampai pintu kamarnya terbuka oleh sahabat-sahabatnya yang datang memberikan doa restu. Mereka saling berpelukan melihat Vika yang sedang grogi, tangannya begitu dingin. Air mata sudah dipelupuk mata akan jatuh lalu dibersihkan oleh Tasya dengan tisu. Meitania masuk dan memberitahu keluarga Ferish sudah sampai. Bapak ibu sudah di depan menyambutnya. Vika didampingi Mei dan Tasya di kanan kiri, memapahnya untuk berjalan ke bengkel bapak yang sudah disulap menjadi sebuah ruangan yang megah. Lantainya sudah mengkilap, dindingnya sudah menjadi warna putih dan biru muda oleh kain dekorasi. Atap bagian dalam sudah berhias kain warna sama dengan warna dinding, dibentuk menjadi sebuah kelopak bunga yang besar di tengah. Sungguh tidak nampak lagi kalau itu adalah sebuah bengkel. Keluarga Ferish yang baru sampai ada 10 orang,
Mereka membawa baki-baki hantaran yang berisi makanan dan beberapa barang. Feris berjalan paling depan dengan baju batik lengan panjang motif parang kesit yang pas di badannya. Rambut yang memakai gel sehingga terlihat basah dan segar di wajah. Feris melangkah dengan tegap dan percaya diri. Pak RT dan beberapa saudara Pak Zakaria sudah berdiri di pinggir jalan menyambut keluarga Feris. Mereka menerima oleh-oleh yang dibawa besan dan diletakkan di meja panjang dalam ruangan. Semua orang bisa melihat apa yang dibawa keluarga besan. Vika sudah berada dalam ruangan didampingi ibu dan tantenya. Saat Feris masuk ke dalam, tatapan mereka langsung bertemu, menatap penuh cinta dan kekaguman. Mereka duduk dipisahkan hanya tapi pandangan mereka berdua tidak pernah lepas satu sama lain. Di belakang Feris, Kak Randy duduk membisik di telinga Feris, "Sabar Rish, enggak lama lagi kok," ledeknya melihat Feris yang tak lepas menatap Vika. Feris tersenyum dengan ledekan kakak iparnya. Acara inti dimulai dengan sambutan perwakilan keluarga Vika dan lanjut dengan penyampaian maksud kedatangan oleh perwakilan keluarga Feris. Lamaran diterima secara simbolik oleh bapak yang diserahkan oleh Kak Randy. Kemudian penyematan cincin untuk Vika oleh Dr. Purba, mama Feris. "Jadi anak mama ya sekarang," kata Dr. Susanti Purba saat memakaikan cincin di jari Vika. Vika mengangguk dan mencium tangan Dr. Purba. Air matanya tidak bisa ditahan lagi untuk tidak jatuh. Air mata kebahagiaan. Dr. Purba menggusap punggung Vika dan menghapus air mata Vika penuh kehangatan. Feris hanya bisa memandang saja, ingin sekali saat itu dia memeluk dan menciumi Vika. Tapi harus ditahannya sampai esok. Acara inti selesai, dilanjutkan santap malam dengan hidangan yang sudah disiapkan. Salma tak hentinya nemplok dengan Vika. Makan pun minta dengan Vika. Mengganggu Feris yang ingin berdua dengan Vika. Sampai sebuah kembang api dinyalakan di langit. Raditya yang menyalakan sebagai ucapan selamat untuk Vika dan Feris dan untuk malam tahun baru ini. Anak-anak kecil kegirangan melihat banyaknya kembang api di langit. Mereka bersorak, mewakili kebahagiaan calon pengantin yang saling menautkan tangan mereka. Seusai acara lamaran, keluarga Feris langsung pamit. Feris pun terpaksa harus ikut pulang. Tamu-tamu yang lain pun pulang, tersisa beberapa orang membersihkan halaman. Vika sudah disuruh masuk ke kamar. Ternyata kamarnya sudah didekor sebagai kamar pengantin selama proses lamaran tadi. "Kalau kamarnya udah kayak gini sayang untuk ditiduri, Bude," kata Vika pada kakak dari ibunya yang menyuruhnya segera tidur. "Tapi kamu harus tidur sayang, besok acara penting kamu. Kamu tidak boleh capek malam ini, simpan buat besok ya, pasti sangat melelahkan buat kamu," kata Bude. Vika pun menurut masuk ke kamar. HP-nya sudah berbunyi, Feris meneleponnya, sebuah panggilan video. "Kok manyun kenapa?" tanya Feris. "Belum ingin tidur tapi disuruh tidur." Feris tersenyum tidak tahan melihat bibir Vika yang manyun. "Kamu cantik banget malam ini sayang. Kalau enggak ingat harus jaga sikap, aku udah kurung kamu di kamar," kata Feris. "Genit kamu di mana sih? Kok lain nampaknya?" "Di kamar aku, udah disulap menjadi cantik, suka enggak?" kata Vika sambil mengalihkan kamera HP-nya ke seluruh kamarnya. "Kamar pengantin nih ceritanya, bagus, cantik. Karena yang punya kamar sangat cantik." "Gombal, udah ah. Aku tidur sayang. Aku mau minum obatku," pamit Vika. "Iya, istirahat ya, simpan tenaga buat besok." Senyum menggoda Feris muncul, membuat wajah Vika menjadi udang rebus. Vika pun segera terlelap tidur, sampai saat ibu masuk ke kamarnya tidak diketahuinya. Asteris. Kesibukan kembali nampak di rumah Vika, terutama di bagian dapur. Ada beberapa menu yang dimasak sendiri. Untuk kue dan makanan penutupnya keluarga pilih catering saja, agar tidak terlalu capek untuk menyiapkannya. Rencana semua akan dimasak sendiri tapi melihat tempat yang tidak memungkinkan, jadi hanya 2 menu saja yang dimasak sendiri. Kabar Vika akan melakukan akad nikah sore ini sudah tersebar di kantor, sehingga beberapa teman kantor akan hadir di acaranya nanti sore. Siang itu, rumah Vika kedatangan Pak Mardi dan omanya. Mereka mendengar Vika akan menikah jadi mereka sempatkan untuk datang. Pak Mardi sengaja mengajak omanya ke sana, karena Oma akan berterima kasih atas usahanya dalam kasus kain dari China kemarin. Mereka juga membawa sebuah mobil yang sempat ditolak oleh Vika kemarin. Para tetangga terkejut ada tamu yang tampan dengan mobil mewahnya. Bapak pun dipanggil oleh Tony untuk menemui Pak Mardi dan omanya. "Siang Bapak, perkenalkan ini oma saya, kami ingin bertemu dengan Vika Pak, apakah boleh?" Sapa Pak Mardi dan langsung to the point atas kedatangannya. "Bapak masih merasa tidak percaya siapa yang ditemui saat ini?" "Oh, iya mari silakan Pak Mardi, Bu kita ke rumah saja, di belakang."
Ajak bapak. Lalu mereka berjalan ke belakang bengkel. Keluarga Vika bingung melihat siapa yang datang bersama bapak. Seorang berwajah setengah bule yang terlihat tampan dengan seorang wanita yang meski sudah berusia tapi masih terlihat bugar dan cantik. Bu, panggil Vika. Ada Pak Mardi dan omanya mau ketemu, kata bapak pada ibu yang berdiri di teras menatap siapa yang bersama bapak. Sepengetahuan ibu, Pak Mardi menyukai Vika. Bapak mempersilahkan Pak Mardi dan omanya masuk dalam rumah. Maaf, rumahnya kecil dan berantakan Pak Mardi, kata bapak tak enak hati. Tidak apa-apa, namanya juga sedang ada acara, di mana-mana juga sama, jawab oma dengan lembut. Vika keluar dengan mengenakan baju gamis dan selendang yang menutup kepalanya. Pak Mardi, Nyonya, sapa Vika mendekat dan memberi salam dan mencium tangan oma. Vika ingat pernah bertemu saat masih di kantor Yogya. Wah, kamu cantik sekali nak, kamu yang pernah kerja di kantor orang tua Lydia di Yogya ya? Iya Nyonya, terima kasih masih ingat pada saya, jawab Vika penuh senyum. Oma panggil saya Oma saja ya, kata Oma. Saya tidak akan lupa dengan yang membuatkan saya teh jahe saat saya jet lag, jelas Oma sambil tersenyum. Maaf Pak Mardi, Nyonya, ada perlu apa sampai datang ke sini? Maaf Vika belum bisa masuk kerja. Kamu tidak mengundang saya untuk merasa kebahagiaanmu ya Vika? Tanya Pak Mardi meski dalam hatinya sakit. Dia sudah kalah tidak bisa memiliki Vika. Iya, kalau Lydia tadi tidak cerita, saya juga tidak kamu undang. Maaf Nyonya, semuanya mendadak, jadi tidak mengundang banyak orang hanya keluarga saja Nyonya. Oma, panggil saya Oma seperti Mardi panggil saya. Maaf saya merasa tidak pantas Nyonya. Jadi kamu merasa tidak pantas juga kemarin untuk menerima Mardi, kata Oma dengan aura memimpin yang kuat, membuat siapapun yang mendengar perkataannya merasa kecil. Maaf Nyonya, saya dan Pak Mardi hanya sebatas atasan dan bawahan tidak lebih Nyonya. Hubungan kami profesional kerja saja. Vika merasa tersudut dengan pertanyaan Oma. Oma sudahlah, Mardi ikhlas Vika bahagia Oma. Jangan tekan dia Oma, kelengek Pak Mardi. Baiklah, kamu lebih memilih orang lain daripada cucu saya. Saya kesini mau mengucapkan terima kasih berkat kamu dan calon suami kamu. Kain kemarin sampai tepat waktu di tangan investor kita. Jadi saya memberikan ini, kata Oma sambil menyerahkan kunci, BPKB mobil dan surat kelengkapan mobil. Vika menatap ke arah meja tempat diletakkan kunci itu. Kemudian dia menatap bertanya pada Oma. Ini mobil yang kemarin kamu tolak saat Mardi memberikannya pada kamu, sekarang saya yang memberikannya pada kamu. Sebagai ucapan terima kasih atas kerja keras kamu dan calon suami kamu kemarin, dan sebagai hadiah dari perusahaan atas pernikahan kalian. Vika merasa takut menerimanya. Maaf Nyonya, hadiah ini terlalu berlebihan untuk saya. Enggak, terima saja semua sudah atas nama kamu, Mardi siapkan untuk kamu. Tidak usah takut, ini bukan gratifikasi. Dan bukan untuk menyuruhmu membalas cinta Mardi. Jelas Oma, tapi Nyonya, saya tidak enak hati menerimanya. Pak Mardi terima kasih perhatiannya pada saya, tapi ini terlalu besar buat saya. Terima ya Vika, kamu mengalami peristiwa kemarin juga karena saya mohon. Jadikan saya sahabat kamu, jangan marah sama saya ya. Terima hadiah ini. Vika menghela nafas panjang dan menatap ke arah Oma dan Pak Mardi bergantian. Tatapan mereka tulus dengan wajah mereka yang tersenyum hangat. Sudah ayo kita lihat mobilnya, Oma juga mau pamit sekalian, hari ini Oma harus ke Jakarta. Maaf tidak bisa hadir nanti sore ya, tapi Lydia dan Steve akan hadir. Mereka bertiga berjalan ke depan bengkel bapak. Di sana terparkir dua mobil mewah, yang satunya mobil yang kemarin dikembalikan oleh Vika dan Raditya ke kantor Pak Mardi. Oke, ini punya kamu sekarang. Terima kasih Vika, kata Pak Mardi menunjukkan mobilnya. Disyukuri sayang dapat rezeki dari Tuhan, mungkin Oma sebagai perantaranya. Jangan ditolak, kata Oma memegang tangan Vika dan menepuk punggung telapak tangan Vika. Selamat menempuh hidup yang baru, dan bahagia terus ya. Tuhan memberkati, doa Oma sambil memeluk Vika. Kami pamit ya Vika, selamat berbahagia, kata Pak Mardi menjabat tangan Vika. Ingin sekali dia memeluk Vika tapi dia sudah menjadi istri orang. Pak Mardi dan omanya pun masuk mobil mereka dan pergi meninggalkan rumah Vika. Saat akan kembali ke rumah, mobil Raditya datang. Vika menunggunya karena melihat Raditya tidak sendiri melainkan dengan orang tuanya yang jauh datang dari Surabaya. Vika menghampiri Mami Raditya, mereka memang sudah akrab, Mami Papi datang juga. Seru Vika menghambur ke pelukan Mami Raditya. Vika seneng banget nih, Mami bisa datang,
Maaf Pi, mendadak acaranya jadi pasti merepotkan, kata Vika dengan mata berkaca-kaca. Pasti kami datang dong, anak gadis Mami mau nikah masa nggak datang ya kan Pi? Jawab Mami lalu meminta persetujuan suaminya. Raditya melihat mobil putih dengan garis hitam terparkir di belakang mobilnya. Dia mengenali mobil itu, lalu mendekatinya. Nih mobil kok di sini? Tanya Raditya heran, membuat Vika dan Mami menoleh. Oh, itu, barusan diantar yang punya, katanya hadiah pernikahan, kata Vika sambil memamerkan kuncinya. Gila tuh bule, patah hati masih kasih mobil. Seru Raditya, rejeki anak papi bagus ya, kata papi sambil menepuk bahu Vika. Pindahin Gidit, dimana gitu terserah asal jangan di situ. Aku mau rundingan sama Feris soal itu, kata Vika menyerahkan kunci mobil ke Raditya. Ayo papi Mami, kita ke rumah aja, bisa istirahat di kamar Vika. Bentar lagi Vika dirias, jadi Vika mau mandi, kata Vika mengapit Mami papi dengan kedua lengannya berjalan ke rumah. 39. Bapak langsung meninggalkan Vika, Pak Mardi dan omanya, bersama ibu duduk di ruang tengah. Mereka mendengarkan pembicaraan antara Vika dengan tamunya itu. Ibu terharu anaknya dikelilingi orang-orang yang baik. Ibu sempat takut kalau kedatangan Pak Mardi untuk menggagalkan pernikahan Vika. Pak Zakaria menenangkan istrinya yang menangis, hingga terdengar suara Vika yang mengatakan orang tua Raditya datang. Ibu lantas menghapus air matanya. Loh ibu kenapa? Ibu abis nangis, tanya Vika sambil menghapus sisa air mata di pipi Ibu Aminah. Ibu mencoba tersenyum. Enggak apa sayang, ibu bahagia saja. Biasalah ibumu, kalau terlalu senang kan nangis, sahut bapak. Mereka lalu keluar menemui orang tua Raditya yang sudah di ruang tamu. Karena persahabatan anak mereka, hubungan kedua orang tua pun sangat akrab. Vika meninggalkan mereka untuk dirias di ruang tengah. Ibu dan bude serta tante Vika juga dirias. Untuk hari istimewa Vika memakai kebaya putihnya dengan riasan wajah lengkap dengan paesan. Vika ingin memakai hijab kali ini, karena ada niat dalam hatinya untuk berhijab setelah menikah. Hiasan kepala berjumlah ganjil dan rangkaian bunga melati segar menutupi hijab Vika dan menjuntai di sisi kanan. Harum semerbak melati langsung tercium seisi rumah. Bapak sudah siap dengan jasnya yang baru sekali dipakai saat Vika wisuda kemarin. Begitupun ibu siap dengan gamisnya. Bapak, Mbah Kung, Pade dan Om Vika sudah berada di tempat untuk akad nikah. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Suasana di bengkel Bapak sudah ramai, musik dari sebuah organ tunggal sudah dimainkan, meja kursi tertata rapi cukup untuk 100 orang disiapkan. Meja-meja hidangan juga sudah lengkap dengan aneka menu pilihan. Vika masih di rumah bersama ibu dan mami serta Metania, menunggu aba-aba untuk menyusul ke tempat acara. Dengan hati lebih berdebar dari kemarin, Vika meremas tangan Ibu Aminah yang tak kalah dingin juga dari tangan Vika. Tapi dengan kegelisahan mereka sendiri-sendiri, mereka diberitahu untuk bersiap karena keluarga besan sudah datang. Tak lama muncul Dr. Purba dan Farah menemui Vika. Mereka akan ikut mengiring Vika. Penghulu datang bersama Raditya dan Bintang yang menjemput beliau tepat 5 menit sesudah besan sampai. Keluarga besan dan Pak Penghulu dipersilahkan untuk minum dan menikmati hidangan pembuka yang sudah disiapkan. Vika dipapa ibu dan Dr. Purba melangkah menuju tempat akad. Mereka duduk di belakang tirai-tirai yang memisahkan dari meja akad. Penghulu, Bapak, Feris dan para saksi sudah duduk mengelilingi meja, yang sudah lengkap dengan mas kawin yang berupa seperangkat alat sholat, perhiasan dan uang tunai. Bapak duduk di samping penghulu yang berhadapan dengan Feris. Feris terlihat sangat gagah dan tampan dengan jas hitam beludru, berdalaman putih dan vest hitam lengkap dengan dasi bermotif garis. Rambutnya tertutup oleh peci hitam. Di lehernya berkalung rangkaian melati. Beberapa ibu-ibu dan gadis-gadis yang hadir terpesona dengan penampilan Feris. Pukul 15 tepat dimulai akad dengan bersama mengucap bismillah dan dibacakan ayat suci Al-Quran. Bapak mewakilkan wali kepada wali hakim untuk menikahkan Vika. Dengan alasan Bapak merasa tidak kuat untuk membacakan akad karena air mata yang terus menetes. Bapak menunduk terus dan tidak sanggup menatap Feris. Keluarga inti Feris merasakan kegelisahan Bapak. Pernikahan mereka tetap sah, karena wali kandung tidak diketahui keberadaannya. Setelah Feris dan Bapak berkonsultasi dengan kepala kantor urusan agama setempat, keputusan mewakilkan wali nikah kepada wali hakim diambil. Feris menjabat tangan wali hakim dengan mantap, dan dalam satu tarikan nafas Feris berhasil mengucap qabul tanpa kesalahan. Semua saksi mengucap sah bersama-sama diiringi kata Alhamdulillah.
Tirai di sudut ruangan terbuka dan muncullah Vika didampingi Dokter Purba mertuanya dan Ibu Aminah. Vika terlihat begitu cantik dan anggun, senyum kebahagiaan menghiasi wajahnya. Ferris berdiri menyambut penggantinya yang akan duduk di sebelahnya. Tatapan saling memuja tidak lepas dari mata mereka. Vika dan Ferris saling menyematkan cincin di jari manis mereka, lalu menandatangani buku nikah. Proses akad nikah ditutup dengan Vika mencium tangan suaminya dan Ferris mengecup kening istrinya untuk pertama kali. Proses sungkeman berlangsung, suasana makin terasa mengharu biru. Tangis pengantin pecah saat Ibu Aminah pingsan tidak sanggup melanjutkan acara. Ibu Aminah dibawa ke rumah dan diberi pertolongan. Yang lainnya melanjutkan acara sementara Bu Aminah beristirahat. Mama Purba mendampingi Bu Aminah, beliau tahu keresahan Ibu Aminah. Ibu Aminah menceritakan resahnya pada besannya. Dokter Purba menenangkan, beliau yakin apapun yang terjadi, sepahit apapun kenyataan yang akan Vika ketahui, tidak akan merubah sikap Vika pada mereka. Vika akan tetap menganggap bapak dan ibu sebagai orang tua kandungnya. Bapak berusaha kuat menjamu para tamu, meski kekhawatiran menyelimutinya. Saat akan sesi foto bersama Bu Aminah kembali ke tempat acara bersama Dokter Purba. Beliau berusaha kuat untuk anak kesayangannya. Ibu sudah baikan? Tanya Vika begitu melihat Ibu Aminah bergabung ditemani Dokter Purba. Sudah sayang, Ibu enggak apa? Iya, kecapean aja sayang, enggak perlu khawatir ya, kata Dokter Purba menenangkan Vika. Ibu kurang tidur aja kayaknya. Lanjutkan kebahagiaan kalian sayang. Melihat Vika bersama dengan Ibu Aminah yang sudah kembali bergabung. Ferris pun menghampiri mereka. Ibu, sesudah foto keluarga Ibu istirahat lagi ya. Jangan dipaksakan, pesan Ferris pada Ibu Aminah. Bu Lydia dan Steve datang dengan rombongan teman-teman kantor yang lain termasuk Anton, sang desain grafis yang menaruh hati pada Vika. Selamat ya Vika, akhirnya ada pelangi setelah hujan ya. Anton menyalami Vika. Terima kasih, maaf ya aku belum bayar lengan bordir yang kemarin. Ganti yang lain aja ya aku bayarnya selain dinner berdua. Sudah lupain aja Vika, waktu itu aku cuma mau kasih pelajaran aja pada yang bermulut lebih. Anton tersenyum lembut, dalam hatinya dia masih memuja kecantikan Vika. Makasih banyak lo, udah mau belain aku. Mbak Maya yang baru datang menghampiri Vika bersama anak dan suaminya. Maafin kami Vika, baru datang. Tadi pulang dulu soalnya. Aku seneng banget kamu menikah. Mbak Maya memeluk Vika dan saling mencium pipi. Rish, masih ingat sama aku kan? Tanya Maya setelah Ferris mendekati mereka. Masih lah, suara cempreng kamu ini enggak ada bandingannya Kusmaya, kata Ferris sambil tertawa dan mengulurkan tangannya pada suami Maya yang tersenyum menyetujui pendapat Ferris tentang nyaringnya suara istrinya. Terima kasih sudah datang, enggak ngangka bakal ketemu kamu lagi di momen yang tidak pas kemarin ya Maya. Maaf aku tidak sempat menyapa kemarin. Ayo duduk dulu, biar enak ngobrolnya, kata Vika menyela obrolan mereka. Mereka pun melangkah menuju kursi yang disediakan, tangan Ferris tak lepas dari pinggang Vika jika mereka berdekatan. Enggak apa Rish, aku maklum. Kemarin situasinya kan lagi genting. Semua lagi panik, khawatir dan bingung. Siapa yang menyangka kejadian buruk akan dialami Vika dari temannya sendiri. Ferris senyum dengan mengangguk dan tangan merangkul Vika yang duduk di sebelahnya. Iya mbak, semua kan tidak ada yang menyangka kalau Dera punya dendam sama aku. Bahkan soal sabotase paket kemarin kan ulah dia juga mbak. Pak Mardi tadi kesini dan cerita. Dera mengetahui paket itu penting, dan pasti kalau terjadi keterlambatan aku akan disuruh bertanggung jawab karena bagian dari tanggung jawabku. Semua orang pasti akan salahin aku. Jadi Dera menghubungi pihak Orange Cargo dan menyuap petugas di sini agar membantunya. Paket itu sudah disabotase sejak dari China mbak. Untung aja ada bucin kamu di sana ya, jadi aman aja kita, ledek Maya sambil melirik Ferris. Ferris tertawa kencang, tapi aku terima kasih juga sama dia, karena dia cintaku diterima loh. Aku dapat pertanyaan resminya kan di sana, setelah bertahun-tahun memedam rasa, dan 2 kali ditolak. Ish lebay, kapan aku menolak mas? Aku kan cuma belum jawab. Tapi tidak menolak. Vika membela dirinya dengan suara kecewa dan pura-pura sedih. Memang kerjaan dia turis, menggantung perasaan orang, sampai banyak yang salah terima kebaikan sikap dia. Banyak deh hari ini yang patah hati. Mereka berempat tertawa, hanya anak Maya yang duduk sendiri sibuk menikmati 2 scoop es krim di mangkok. Bak, mas, ayo dicicipi hidangan seadanya. Udah enggak antri tuh. Vika berdiri dan menarik lengan Maya mengajaknya ke meja prasmanan. Suami Maya pun berdiri mengikuti istrinya.
Ferish menemui temannya yang juga datang yang katanya dikabari Mas Tejo. Ferish mengajak Vika sebentar menemui mereka untuk menyapa. Diam-diam dia bergerak cepat. Nih Mas, aku keduluan deketi anak Pak Zakaria. Celetuk salah satu temannya di klub mobil pada temannya yang lain, menyindir Ferish. Ferish tertawa senang, dia pemenang hati Vika. Ternyata banyak juga pengagum rahasia biniku ya, jawab Ferish yang membuat tawa teman-temannya. Harus dijaga baik-baik tuh Rish, sudah menikah bukan berarti tidak ada godaan, kata teman yang lainnya. Iya Mas, pasti nanti aku kurung aja biar enggak keluar-keluar ketemu orang, kelakar Ferish menghangatkan obrolan. Kalau itu dasar kamunya yang mesum, istri mau dikurung terus. Semuanya tertawa terbahak. Untung Vika enggak dengar, kata Ferish lagi yang mengelitik teman-temannya untuk tertawa lagi. 40. Denting suara sendok beradu dalam piring, riuhnya suara para tamu berbincang dan menikmati sajian yang dihidangkan tuan rumah. Senyum bahagia dari kedua mempelai yang menulari para undangan yang ikut berbahagia untuk mereka. Beberapa saudara dan teman dekat yang menjadi saksi ikatan suci Ferish dan Afika, mengucapkan selamat dan memberikan doa untuk kebahagiaan mereka berdua. Vika melihat Bu Lydia bersama suaminya di antara tamu yang hadir. Vika mengajak Ferish menghampiri mereka. Bu Lydia dan Pak Steve, terima kasih sudah berkenan hadir di sini, dan terima kasih hadiahnya. Tadi Nyonya Besar dan Pak Mardi kesini, ujar Vika sambil bersalaman pada kedua bosnya. Bu Lydia menyambut Vika dengan senyum senang dan membawa Vika dalam pelukannya. Selamat ya Vika, kata Bu Lydia, kamu pantas kau dapat hadiah itu, perusahaan berterima kasih. Iya Bu, sama-sama. Pak Steve makin penasaran kenapa Vika bisa begitu mirip mamanya versi muda hingga dia tidak menyadari. Vika mengulurkan tangannya, hingga Bu Lydia menyenggol lengannya dan senyum. Hani, Vika dan suaminya mau bersalaman, kata Bu Lydia. Iya Vika. Selamat ya. Saya takjub melihat kamu. Maaf Ferish, saya tidak bermaksud apapun. Hanya, Vika saat ini sangat mirip dengan mama saya waktu masih muda, kata Pak Steve jujur. Ferish yang di samping Vika terkejut dengan ungkapan Pak Steve. Ferish sudah mengetahui latar belakang Vika yang sebenarnya. Dia menjadi penasaran seberapa mirip Vika dengan mama Pak Steve ini. Benarkah Pak Steve? Saya jadi penasaran. Sampai seberapa miripnya beliau dengan Vika, hingga membuat Anda begitu takjub, kata Ferish dengan satu tangan melingkar di pinggang Vika sangat protektif. Ini saya ada foto mama saat saya dan Mardi masih kecil, jawab Pak Steve menunjukkan foto lama yang tersimpan di HP-nya. Ferish pun langsung menerima HP Pak Steve yang menampilkan mamanya. Berdegup jantung Ferish, karena foto itu memang begitu mirip dengan Vika. Ferish tersenyum mengangguk. Iya, Pak Steve, kok bisa mirip ya, kata Ferish lalu tertawa. Dalam hati Ferish pun penasaran. Sudah, kan hanya kebetulan Mas, mungkin karena mahirnya perias aku, jadi aku bisa mirip dengan mama Pak Steve. Silakan Pak Steve, Bu Lydia, dinikmati hidangan seadanya ini, kata Vika lembut. 1 jam kemudian para tamu undur diri, tersisa keluarga besan yang akan berpamitan juga karena hari sudah hampir senja. Bu Dokter Purba memeluk Vika dan menyuruh Vika untuk ke rumah jika sudah selesai acara nanti. Mereka berpamitan, baki-baki yang kemarin mereka bawa untuk seserahan sudah berganti isi dengan oleh-oleh dari keluarga Vika. Isinya makanan dan hidangan sore ini. Usai para tamu pulang, keluarga Vika dibantu para tetangga membereskan barang sewaan, seperti kursi, dekorasi dan tenda pun langsung dilepas karena memakai sebagian bahu jalan. Pihak pemilik dekorasi, musik dan penata rias juga membereskan perlengkapan mereka. Ferish dan Vika masuk kamar dan berganti pakaian. Melihat istrinya yang masih dalam balutan baju kebayanya, Ferish langsung menyambar bibir Vika. Dia sudah dari kemarin ingin mencium wanita yang sekarang menjadi istrinya. Ferish hampir hilang kendali lagi, kalau Vika tidak mengingatkan mereka akan melaksanakan sholat asyar untuk pertama kalinya sebagai suami istri yang sah. Kemudian Ferish akan membantu untuk berberes bersama yang lain. Dan Vika membantu saudaranya membereskan rumah, menyusun kembali barang-barang di rumah. Mereka tertawa akan ketidaksabaran mereka. Lalu mereka saling melepaskan pakaian masing-masing tanpa kegiatan lain selain sesekali saling mengecup. Sebelum maghrib semua sudah selesai, dengan gotong royong dan kekompakan keluarga dan warga pekerjaan cepat terselesaikan. Rumah dan bengkel sudah bersih seperti semula. Beberapa makanan yang masih ada dibagikan kepada saudara dan tetangga sekitar. Sebagai ucapan terima kasih sudah membantu dan mau direpotkan. Asteris. Setelah mandi dan sholat berjamaah dengan semua anggota keluarga,
Ferish dan Vika masuk kamar mereka. Vika merasa kecapean, apalagi dengan kondisi dia yang belum pulih benar pasca operasi selangkah kirinya. Bahkan masih terasa nyeri pada jahitan bedahnya. "Minum obatnya sayang," kata Ferish membawa obat dan segelas air putih pada Vika yang rebahan di ranjang dan duduk di pinggir. Vika bangun dan duduk menerima obat dan gelas air, dia pun langsung meminum obatnya. Lalu menyerahkan gelas airnya pada Ferish dan rebahan lagi. Ferish tidak tega melihat istrinya yang sudah kelelahan, hasratnya sudah diubun-ubun melihat Vika yang seperti menggodanya. Padahal Vika hanya rebahan dengan memakai daster kain batik dan senyum menatapnya. "Mas, tadi Mama suruh kita ke rumah bentar, kesana yuk, sebelum malam, aku juga mau ketemu kakak pertama kamu. Kalau besok kan kamu udah balik ke Bangka," kata Vika sambil bangun dan memeluk Ferish dari samping. "Kamu nggak capek kalau kesana sekarang?" tanya Ferish. "Kamu kelihatan pucat loh sayang." "Enggak dot apa, kan cuma duduk aja nanti. Aku enggak enak mas kalau belum kesana," kata Vika sambil bermain-main dengan kaos Ferish yang dipeluknya. Bener enggak apa? Di rumah nanti kamu cukup duduk aja." "Ya," kata Ferish mengacungkan kelingkingnya membuat Vika berjanji dan menautkannya. "Ya sudah ganti baju ya, aku tunggu di depan sekalian pamit bapak ibu." Vika mengangguk lalu berdiri, berganti baju, dan membawa satu baju ganti, kalau nanti mereka kemalaman dan menginap di sana. Vika pun keluar kamar dan menuju ruang tengah. Bapak dan ibu sedang berbincang dengan kakek yang masih tinggal serta Ferish. "Sudah mas, yuk," ajak Vika. Ferish mengangguk dan berpamitan ke rumah mamanya bersama Vika. Bapak dan kakek mengizinkan, dan menyuruh mereka berhati-hati. "Bawa baju ganti nak, kalau nanti kemalaman menginap di sana aja," kata Ibu Aminah. "Iya bu, sudah." Vika pamit. "Ya ibu, bapak, kakek," kata Vika dan mencium tangan mereka satu persatu. "Bintang kunci pintu bengkel bapak lagi ya," seru Vika pada Bintang yang duduk di teras. Sambil berjalan keluar menuju bengkel bapak, Bintang mengikuti kedua kakaknya di belakangnya. Vika menyerahkan kunci mobil barunya pada Ferish setelah membuka pintu bengkel. Ferish terkejut. Mobil baru yang hadiah menikah mereka bernilai di atas 1 miliar sayang, nggak salah ini mereka kasih ini. "Mereka maksa mas, aku bisa apa, semua suratnya sudah nama aku. Bayar pajaknya aja mahal kan?" keluh Vika. "Iya, tapi ya gimana lagi? Ya sudah kita coba ya," ajak Ferish penuh senyum. Mereka lalu pergi ke rumah Dr. Purba. Mengendari mobil mewah itu, jalanan cukup ramai, karena ini malam minggu, banyak muda-mudi berboncengan menuju tempat-tempat nongkrong yang sedang viral di kota Semarang. Di depan tempat praktek Dr. Purba pun ramai dengan pemuda yang hanya sekedar berbincang dan berkumpul di bangku pinggir trotoar. Sampai di rumah Vika disambut Simbo, asisten sekaligus pengasuh Ferish yang membuka pintu. Mereka lalu masuk menemui mama dan kedua kakaknya yang berkumpul di teras belakang. Menikmati malam yang cerah, Vika dan Ferish mencium tangan mereka satu persatu. Kemudian Vika duduk di samping mama. Ferish harus mengambil kursi lagi. "Kenapa enggak besok aja sayang? Apa kamu enggak capek?" kata mama. "Bagaimana lukanya?" "Vika enggak apa ma, sudah baik lukanya, meski kadang masih agak nyeri," jawab Vika lembut. "Besok takutnya enggak sempat karena Mas Ferish kan balik Bangka. Kalau Vika ikut ke Bangka beberapa hari bahaya enggak membuat bau Vika?" tanya Vika. Ferish terkejut dengan pertanyaan Vika pada mamanya, dia sampai tersedak dengan permen yang di mulutnya. Karena Vika tidak bilang apa-apa soal rencananya itu, Vika langsung berdiri menghampiri suaminya yang wajahnya sudah merah itu, dan memberikan air minum yang entah punya siapa yang ada di atas meja sambil mengelus punggung Ferish. "Mama, Kak Fajar dan Kak Randy tertawa atas tingkah konyol Ferish. "Sayang, serius kamu mau ikut aku balik besok?" tanya Ferish dengan susah payah menelan ludahnya. "Iya, kalau kata mama boleh, dan enggak bahaya." "Kenapa, enggak boleh ya?" kata Vika dengan nada memohon. "Enggak apa sayang, asal jangan angkat berat dulu, obat dan vitaminnya jangan lupa. Lalu kontrol di dokter sana aja." "Enggak apa," kata mama. "Dengan senang hati pastinya kalau kamu mau ikut," jawab Ferish memeluk pinggang Vika yang masih berdiri di sampingnya. "Ma, Mas Fajar, Kak Randy ada yang mau dibicarakan enggak?" "Kalau tidak ada Ferish mau jalan sama Vika," kata Ferish. Vika menatap heran pada Ferish, di rumahnya sendiri, baru sampai ngajak pergi. "Kalau aku enggak ada sih, cuma ingin ngumpul aja, menyambut hadirnya anggota baru." "Kalau mama," kata Fajar dengan senyum pada Vika. "Mama juga ingin ngumpul aja, kan udah lama juga kita enggak kumpul begini."
Ya tapi besok aja ya Ma, ini malam spesial Ferish sama Vika Ma, jadi maaf kami pamit dulu. Ayo sayang, kata Ferish lalu berdiri dan menggandeng tangan Vika. Loh Mas, protes Vika merasa malu pada semua yang ada. Mama melihat gelagat Ferish yang sudah tidak sabar, jadi dia hanya mengangguk dan menepuk tangan Vika. Menunjukkan tidak apa kalau mereka pergi. Begitupun Kak Fajar dan Randy hanya senyum mengangguk. Maaf, Vika pamit Ma, kakak semua, seru Vika dengan tangan yang sudah ditarik Ferish. Vika menepuk lengan Ferish tanda protes karena Ferish sudah setengah menyeretnya keluar dan masuk mobil. Ferish hanya tertawa dengan senyum mesumnya. Vika menanggapinya dengan cemberut. Melihat bibir Vika yang manyun membuat gairahnya tersulut. Ferish memacu mobilnya ke Hotel Bintang 5, yang terletak sekitar 1 km dari rumah mamanya. Asteris, Vika heran kenapa Ferish membawanya ke hotel mewah saat mobilnya masuk dalam area hotel dan berhenti di area parkir mobil di basemen hotel. Turun yuk sayang, ajak Ferish. Kita ngapain kesini Mas? Tanya Vika heran katanya jalan-jalan. Iya, jalannya kesini aja. Sayang dong udah dapat voucher di sini dari Mas Fajar, kata Ferish menunjukkan sebuah pesan berisi kode booking di HP-nya. Vika hanya bengong dan menurut pada Ferish. Dia mengikuti langkah kaki Ferish yang besar. Mereka masuk lift menuju meja resepsionis yang ada di lantai 2 dengan bergandengan tangan erat. Sampainya di resepsionis, Ferish menunjukkan kode booking di HP-nya. Mereka kemudian diberi kunci kamar mereka yang terletak di lantai 7 hotel itu. Sampai di depan kamar Ferish menempelkan kartunya di pintu. Pintu pun terbuka dan mereka disambut dengan rangkaian bunga berisi ucapan selamat dari Fajar. Di kamar yang mewah bernuansa putih itu bertebaran bunga mawar di atas ranjang dan 2 buah handuk yang dilipat berbentuk 2 angsa memadu kasih. Vika tersenyum senang dengan kejutan dari kakak iparnya itu, yang tidak pernah dia sangka sama sekali. Ferish menutup pintu dan segera mengangkat Vika ke atas ranjang king size itu. Vika direbahkan dalam kunkungannya. Melihat Vika hanya tersenyum penuh makna dan tidak berontak, Ferish mulai melancarkan aksi malam pertamanya. Sesuatu yang ditahannya beberapa bulan ini sejak menjalin hubungan dengan Vika. Bersambung.